Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai cerita, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Cekidot. Di scan ini terlihat seorang lelaki tersungkur sembari menangis dengan mayat zombie di belakangnya yang tertancap anak panah di kepalanya. Kita sebut saja si pria cengeng. Terlihat di sekeliling pria cengeng tersebut ada segerombolan zombie yang sedang kelaparan mengepung si pria cengeng tersebut. Dan pria cengeng tersebut merangkak melewati zombie-zombie yang kelaparan sambil teriak. Seketika pria cengeng tersebut terhenti. Ternyata di depan pria cengeng tersebut sudah ada zombie yang siap mau menyerangnya. Si pria cengeng pun berteriak sambil menangis, dan zombie tersebut pun langsung menyerang si pria cengeng. Seketika anak panah meluncur ke zombie tersebut. Ternyata itu adalah ULMC kita, Kim Yohan, dan si pria cengeng pun menatap Kim Yohan seperti malaikat. Tiba-tiba Kim Yohan pun meloncat ke arah gerombolan zombie tersebut sembari mengayunkan pedangnya, dan tak lupa pula dia menyerang dengan gaya veterannya sebagai pembunuh zombie. Seketika serangan zombie dari arah belakang Kim Yohan, namun Yohan pun refleks dan menyerang zombie tersebut. Tiba-tiba datang zombie yang mirip seperti Yakuza, kita panggil saya zombie Yakuza. Dengan sigap Kim Yohan langsung menyerang zombie Yakuza tersebut. Namun satu kali tebasan belum bisa menumbangkan zombie Yakuza tersebut, dan Kim Yohan pun langsung sigap mengeluarkan pedang satunya lagi agar bisa menang melawan zombie Yakuza tersebut. Dan akhirnya pun zombie tersebut kena cincang, namun MC kita juga manusia, jadi dia terlihat lelah. Dan melihat ke arah tim survival tanpa basa-basi, Kim Yohan pun berkata, "Ngapain, turun dan lawanlah." Tim survival tersebut terkejut dan ketakutan. Nah, pria satu ini kita sebut saja pria Hodi. Nah, pria Hodi pun akhirnya bertindak juga sembari memegang pisau dan melompat ke bawah. Sampainya di bawah, zombie pun mulai menyerang. Tanpa basa-basi, si pria Hodi langsung menancapkan pisaunya ke kepala zombie dan menyerang brutal tanpa memperhatikan sekitar. Tiba-tiba zombie datang dari arah belakang menyerang si pria Hodi, langsung dipukul oleh si pria cengeng. Jadi si pria cengeng ini ternyata adik sama kakak sama si pria Hodi. Dengan gagahnya sang MC mencabut anak panah di kepala zombie dan berkata, "Ikuti aku." Tibalah mereka di sebuah ruangan dan Kim Yohan pun berkata, "Oi, lepaskan bajumu," ke arah si pria cengeng. Lalu beralih ke sebuah scan yang dimana si pria Hodi dimakan zombie dan berkata, "Hidup, kamu harus hidup," ke Kim Yohan. Dan Yohan pun terdiam tidak bisa apa-apa. Sekali lagi pria Hodi berkata, "Kamu harus bertahan selama yang kamu bisa, jangan sampai mati kawan," sambil menangis. Dan Kim Yohan masih terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Melihat si pria Hodi dimakan zombie, tiba-tiba saja Kim Yohan menangis dan bergumam, "Kawan, jadi scan tadi adalah yang terjadi sebelum sang MC regresi ke masa lalu dan kembali ke masa sekarang." Si pria Hodi pun memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Kang Gun. Jadi kita sebut saja si Gun. Dan si Gun pun berterima kasih kepada Kim Yohan atas pertolongannya ke adiknya. Dan tiba-tiba Kim Yohan tersenyum dan Gun pun keheranan. Jadi si Gun ini adalah orang pertama yang sangat dipercaya buat menjaga punggungnya ketika bertarung. Kalau ini masa lalu, ucap Kim Yohan, gadis berambut kuning itu sudah mokat 4 bulan sebelum Kim Yohan gabung ke camp. Dan orang yang selamat di tempat perbelanjaan kekurangan persediaan dan merencanakan sebuah rute untuk naik dari basement menuju loading dock yang ada di lantai 3 di atas. Dalam percobaan pertama, adik si Gun, si pria cengeng alias Hyuk, tertangkap zombie dan mati. Meski Gun melihat kematian adiknya, dia tetap berpikir rasional. Dalam usaha kabur dari zombie tersebut, adik Gun dijadikan korban buat melarikan diri. Namun saat mereka sampai ke pintu keluar, tiba-tiba teman-temannya Gun pun dihadang zombie dan mati. Namun Gun selamat sendirian dan selamat ke tempat camp yang terisolasi di lantai dasar. Itu yang Gun ceritakan kepada Kim Yohan waktu pertama kali bertemu di masa lalunya. Namun Kim Yohan merasa ada yang janggal. Harusnya kejadian ini terjadi 2 bulan ke depan. Harusnya masih ada waktu. Tapi entah kenapa kedatangan mereka ke loading dock terjadi lebih cepat.
Dan Kim Yo-han pun pernah mendengar tidak ada satu perempuan pun yang bisa kabur. Kim Yo-han pun bergumam, akan sulit untuk memprediksi masa depan mulai sekarang. Kim Yo-han pun bertanya kepada tim Gun tersebut, apa gedung ini tempat persembunyian kalian? Gun pun menjawab, kami tinggal di lantai 1 dan 2 basement. Kim Yo-han bergumam, dasar sialan, sisi lembutmu masih belum berubah. Kim Yo-han dan Gun sering bertengkar karena sifat Gun tersebut. Berapa lama kalian tinggal di bawah sana? Ucap Kim Yo-han. Dengan ragu Gun pun menjawab, sebelum menjawabmu aku juga bertanya, karena ada hal mengerikan yang terjadi beberapa waktu lalu. Tentu tidak perlu waspada kepadaku, ucap Yo-han. Gun pun berkata, karena umur kita sama, kita gak perlu bicara formal lagi. Gun pun bertanya, kamu bergerak bersama kelompok? Kim Yo-han pun menjawab, tidak, aku bergerak sendiri. Gun pun bertanya lagi, jadi selama ini kamu sembunyi di mana? Kim Yo-han pun menjawab, di rumahku. Lagian ada banyak tumpukan ransum. Para survival tersebut pun langsung menatap dengan mata tidak percaya. Sekarang Kim Yo-han yang giliran bertanya, kenapa kalian coba kabur? Padahal kalian udah punya tempat. Gun pun terkejut, kalian tidak akan pergi kecuali persediaan kalian udah mulai habis, ucap Kim Yo-han. Gun pun berkata, keadaan mulai sulit untuk kami dan ada loading dock di lantai 3, itu alasannya kami menembus segerombolan zombie. Kim Yo-han menjawab, memang ada persediaan mie dan air di sana. Gun pun terkejut. Kim Yo-han pun menjelaskan bahwa dia sudah berkeliling ke seluruh gedung sebelum bertemu mereka dan banyak sekali zombie. Dari tempat parkir di lantai 2 dan 3, pintu darurat diblokir zombie dan mustahil membawa semua persediaan bolak-balik dengan sedikit orang. Tapi bisa kalau kita bunuh semua zombie di seluruh gedung ini, ucap Kim Yo-han. Gun pun terkejut sambil berkata, kamu bicara apa? Ayo singkirkan zombie yang ada di seluruh gedung ini, ucap Kim Yo-han dengan santainya. Dengan syarat aku bisa tinggal di campmu. Gun pun berkata bahwa itu mustahil. Kim Yo-han pun menjelaskan total ada 3 pintu masuk di sini. Sebelum menghabisi semua zombie, kita blokir pintu masuknya dan pintu 2 sudah aku blokir, jadi tinggal sisa pintu masuk utama dan tempat parkir. Mereka pun terkejut atas ucap Kim Yo-han dan wanita berambut biru pun tersenyum dan berkata, aku menyukainya. Dan mereka pun menuruni tangga ke arah basement sambil Gun menjelaskan bahwa yang tinggal di campnya ada 33 orang, 16 pria dan 17 wanita. Di antaranya ada 13 orang tua dan 2 anak yang tidak bisa bertarung. Kim Yo-han pun berkata itu terlalu banyak dan mereka pun sudah tiba di pintu masuk camp. Orang dalam pun menanyakan passwordnya. Gun pun menjawab langit hijau. Terbukalah pintu camp tersebut dan berkata, selamat datang di camp kami. Terlihat pria gendut berkacamata datang ke arah Gun dan bertanya bagaimana pencariannya. Gun terdiam sejenak dan menjawab, kita kehilangan 3 orang di lantai pertama dan hanya kami yang selamat. Pria gendut pun bergumam, kurasa memang harusnya begini. Gun pun bertanya, pria gendut bagaimana dengan yang lain? Dan pria gendut menjawab, mereka ada di tempat distribusi. Pria gendut bertanya lagi, siapa dia, ke arah Kim Yo-han. Gun menjawab, akan aku jelaskan sambil jalan. Terlihat daftar ruangan gedung. Gun menjelaskan bagian-bagian tiap ruangan dan berkata, mereka yang selamat tinggal di sini. Kim Yo-han pun terkejut sambil bertanya, bagaimana kalian memblokir eskalator? Pria gendut menjawab, aku yang memblokirnya. Jadi si pria gendut ini adalah karyawan di pusat toko perbelanjaan ini. Dan saat dia melihat segerombolan orang menyerbu masuk, si pria gendut langsung tahu bahwa mereka adalah zombie. Kim Yo-han pun terkejut dan bertanya, kenapa kamu bisa langsung tahu? Pria gendut menjawab, suka hal-hal yang berbau zombie dari film, game, dan lain-lain. Dan segera lari pas tahu ada segerombolan zombie. Mereka banyak sekali, ucap pria gendut. Kim Yo-han berkata, kamu turun ke sini agar dapat makanan, apa aku benar? Pria gendut pun mengangguk. Kim Yo-han pun kagum atas tindakan pria gendut tersebut. Orang-orang yang mengikutiku pun satu persatu digigit zombie, ucap pria gendut. Pria gendut pun langsung sigap menghentikan eskalator dan memblokirnya agar tidak ada yang bisa turun ke bawah. Seharusnya ada banyak yang selamat, ucap pria gendut tersebut. Kim Yo-han berkata, jangan menyesalinya, kalau kamu tidak melakukan hal itu semua orang akan mati. Dan Gun pun bertanya. Pria gendut menjawab, di saat kami istirahat ada yang terinfeksi di antara yang selamat.
Kim Yo-han pun berkata, karena itu kamu memblokir keduanya. Berapa banyak zombie yang sudah kamu bunuh? Pria gendut menjawab, aku adalah seorang pengecut. Aku bahkan tidak berani ikut barisan depan dan mengunci diri di sini. Kim Yo-han pun sambil menatap ke arah pria gendut yang sedang sedih. Kim Yo-han pun berusaha memecahkan ketegangan. Sebenarnya aku ingin memberimu selamat, ucap Kim Yo-han. Bukankah pilihan bagus untukmu? Begitu banyak film zombie yang ditonton sambil tertawa. Scan pun terlihat di sebuah ruangan yang ada kasurnya. Dan Yo-han pun sampai di tempat perkumpulan dan memperkenalkan diri. Orang-orang bertanya apakah ada tim penyelamat, bagaimana dengan tentara, apa ada banyak zombie di luar sana. Kim Yo-han pun menjelaskan, saat ini sama sekali tidak ada pemerintahan dan para tentara nyaris hancur. Mulai sekarang kalian harus melindungi diri kalian sendiri. Pertama-tama kita perlu naik mengambil makanan, dan orang-orang bergumam, kami harus naik dan mati. Dan banyak yang menolak karena tidak mau mati. Bacot nih orang-orang, lu mau makan mau hidup ya kerja. Kim Yo-han bergumam, orang-orang ini terlalu lemah. Tiba di sebuah ruangan sepi dengan wanita berambut biru. Wanita berambut biru tersebut namanya adalah Yonsera. Yonsera mengatakan kepada Yo-han, apakah Gun tidak bilang kepadamu seminggu lalu ada kelompok bajingan mendobrak masuk kemari? Kim Yo-han pun terkejut sambil merinding. Apa itu Soul Survivor Unity? Ucap Yo-han dalam hati. Nah, jadi di sini ada apa dengan Soul Survivor Unity? Kita nantikan ceritanya. Apakah mereka villain atau kawan? Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini singkat tentang manhwa reinkarnasi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, see you next time. Thank you.